Be strong. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam semuanya. Kami dari kelompok 4 yang mengambil judul tentang ukuran penyebaran data. Di sini kami terdiri dari 3 orang, yaitu Riyandi Evansyah, Ronauli Simorangkir, dan Sri Wahyuni. Puji dan syukur kami panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa atas segala rahmat dan karunia-Nya sehingga kami dapat menyelesaikan makalah ini dengan judul ukuran penyebaran data. Penyusunan makalah ini disusun untuk memenuhi salah satu persyaratan dalam mengikuti mata kuliah statistika. Selama penulisan, makalah ini banyak menemui hambatan dan kesulitan. Namun, berkat doa dan bantuan dari berbagai pihak, kami dapat menyelesaikan makalah ini pada tepat waktunya. Dengan selesainya penyusunan makalah ini, semoga makalah ini bermanfaat untuk pembaca dan penulis pada umumnya. Di sini kita masuk di bab 1, pendahuluan. Latar belakang statistik berasal dari bahasa Latin yang artinya adalah status atau negara. Pada mulanya, statistika berhubungan dengan fakta dan angka yang dikumpulkan oleh pemerintah untuk bermacam-macam tujuan. Statistik juga diturunkan dari kata bahasa Inggris yaitu state atau pemerintah. Pengertian yang sangat sederhana tentang statistik adalah sebagai suatu kumpulan data yang berbentuk angka dan tersusun rapi dalam suatu tabel, grafik, gambar, dan lain-lain. Misalnya, tabel mengenai keadaan pegawai di kantor, grafik perkembangan jumlah penduduk dari waktu ke waktu, dan lain sebagainya. Sedangkan pengertian yang lebih luas mengenai statistik adalah merupakan kumpulan dari teknik mengumpulkan analisis dan interpretasi data dalam bentuk angka. Dan statistik juga merupakan bilangan yang menunjukkan sifat-sifat karakteristik data yang dikumpulkan tersebut. Statistika dapat didefinisikan sebagai suatu ilmu pengetahuan yang berhubungan dengan cara-cara mengumpulkan fakta, pengolahan data, kemudian menganalisis data tersebut sehingga dapat diperoleh suatu kesimpulan atau keputusan. Penggunaan istilah statistika berakar dari istilah-istilah dalam bahasa Latin, modern statisticum, collegium atau dewa negara, dan bahasa Italian statista, negarawan atau politikus. Pada abad ke-19 dan pada awal abad ke-20, statistika mulai banyak menggunakan bidang-bidang dalam matematika, terutama peluang penggunaan statistika pada masa sekarang dapat dikatakan telah menyentuh semua bidang ilmu pengetahuan, mulai dari astronomi hingga linguistika. Meskipun ada pihak yang menganggap statistika sebagai cabang dari matematika, tetapi sebagian pihak lainnya menganggap statistika sebagai bidang yang terkait dengan matematika. Melihat dari sejarah dan aplikasinya, kegunaan statistika dalam bidang ekonomi yaitu bidang produksi,
bidang akuntansi, dan bidang pemasaran. Ruang lingkup yang akan penulis bahas meliputi statistika yang digunakan dan jenis-jenis yang dapat digunakan untuk menyimpulkan atau mendeskripsikan data frekuensi servis motor pada showroom Kawasaki Matahari Motor di Jalan Ampera nomor 137 Pontianak. Maksud dan tujuan makalah ini tentang ukuran penyebaran data adalah memberikan pengertian dari penyebaran data, memberikan penjelasan tentang simpangan rata-rata dan proses perhitungannya, menjelaskan tahapan-tahapan untuk memperoleh standar deviasi dari suatu data, memperbaiki perbedaan antara jangkauan persentil dan jangkauan kuartil. Sedangkan tujuannya adalah memenuhi salah satu syarat kelulusan mata kuliah statistika di Bina Sarana Informatika Pontianak. Metode penelitian dalam penyusunan makalah statistika ini, penulis menggunakan metode penelitian, yaitu mengutip data dari sebuah showroom kendaraan bermotor yang beralamat di Jalan Ampera nomor 137 Pontianak. Membaca dan menggunakan buku-buku yang berhubungan dengan permasalahan statistika. Perkenalkan, saya Ronaldi Simorangkir. Di sini saya akan melanjutkan penjelasan dari Riyandi Afwansyah. Di sini saya akan menjelaskan di bab kedua tentang landasan teori. Yang pertama, ada pengertian dan kegunaan. Penyebaran atau dispersi adalah pergerakan dari nilai observasi terhadap nilai rata-ratanya. Rata-rata dari serangkaian nilai observasi tidak dapat diinterpretasikan secara terpisah. Hasil dispersi nilai-nilai tersebut sekitar rata-ratanya. Makin besar variasi nilai, makin kurang representatif rata-rata distribusinya. Adapun ukuran penyebaran data yang bisa dihitung adalah rank atau rentang, standar deviasi atau simpangan baku, kurtosis atau keruncingan, swagness atau kemiringan. Rentang data menunjukkan selisih antar nilai terbesar dengan nilai terkecil dalam suatu himpunan data. Simpangan baku adalah jumlah mutlak selisih setiap nilai pengamatan terhadap nilai rata-rata dibagi dengan banyaknya pengamatan. Kurtosis merupakan ukuran untuk menentukan bentuk-bentuk distribusi yang biasanya dibandingkan dengan kurva distribusi normal. Berdasarkan besar kecilnya penyebaran kelompok data dibagi menjadi dua, yaitu kelompok data homogen, yaitu penyebaran relatif kecil jika seluruh data sama, maka disebut kelompok data homogen 100%. Yang kedua, kelompok data heterogen, yaitu penyebarannya relatif besar. Selanjutnya ada kegunaan dari ukuran penyebaran data antara lain sebagai berikut. Yang pertama, ukuran penyebaran dapat dilakukan untuk menentukan apakah nilai rata-ratanya benar, representatif atau tidak. Apabila suatu kelompok data mempunyai penyebaran yang tidak sama terhadap nilai rata-ratanya, maka dikatakan bahwa nilai rata-rata tersebut tidak representatif. Yang kedua, ukuran penyebaran data dapat digunakan untuk mengadakan perbandingan terhadap variabilitas data.
Yang ketiga, ukuran penyebaran data dapat membantu penggunaan ukuran statistika, misalnya dalam pengujian hipotesis, apakah dua sampel berasal dari populasi yang sama atau tidak. Berikut ada tabel frekuensi servis motor per minggu. Frekuensi intervalnya yaitu ada dari 1 sampai 5, nilainya 24. 6 sampai 10 nilainya ada 21. 11 sampai 15 nilainya 21. 16 sampai 20 nilainya ada 29. 21 sampai 25 nilainya ada 12. 26 sampai 30 nilainya 6. Jumlah sigma F sama dengan 113. Berikut langkah-langkah pencariannya. Yang pertama, mencari XI atau titik tengah dari data tabel. Data pertama, X1 sama dengan 1,5 atau batas atas kelas 1 ditambah batas bawah kelas 1 sama dengan 1,5 atau 4,50 ditambah 1,50 hasilnya 3. Data kedua, 1,5 atau batas atas kelas 2 ditambah batas bawah kelas 2 sama dengan 1,5 dalam kurung 9,50 ditambah 6,50 hasilnya 8. Data ketiga, 1,5 atau batas atas kelas 3 ditambah batas bawah kelas 3 sama dengan 1,5 dalam kurung 14,50 ditambah 11,50 hasilnya 13. Data keempat, 1,5 atau batas atas kelas 4 ditambah batas bawah kelas 4 sama dengan 1,5 dalam kurung 19,50 ditambah 16,50 hasilnya 18. Data kelima, 1,5 atau batas atas kelas 5 ditambah batas bawah kelas 5 sama dengan 1,5 dalam kurung 24 ditambah 50 ditambah 21,50 hasilnya 23. Data ke-6, 1,5 atau batas atas kelas 6 ditambah batas bawah kelas 6 sama dengan 1,5 atau 29,50 ditambah 26,50 hasilnya 28. Selanjutnya, hitung fiksi dari data tabel. Data yang pertama yaitu F1 dikali X1 sama dengan 24 dikali 3 hasilnya 72. Data kedua, F2 dikali X2 sama dengan 21 dikali 8 hasilnya 186. Data ketiga, F3 dikali X3 sama dengan 21 dikali 13 hasilnya 273. Data keempat, F4 dikali X4 sama dengan 29 dikali 18 sama dengan 522. Data kelima, F5 dikali X5 sama dengan 12 dikali 23 hasilnya 276. Data ke-6, F6 dikali X6 sama dengan 6 dikali 28 hasilnya 186. Selanjutnya kita akan menghitung fiksi akar 2 dari tabel. Data pertama, F1 X1 akar kuadrat sama dengan 24 dikali 3 akar kuadrat, hasilnya 216. Data kedua,
F2 dikali X2 akar kuadrat sama dengan 21 dikali 8 akar 2 hasilnya sama dengan 1344. Data ketiga, F3 dikali X3 kuadrat sama dengan 21 dikali 13 akar kuadrat, hasilnya 3549. Data keempat, F4 dikali X4 akar kuadrat sama dengan 29 dikali 18 akar kuadrat, hasilnya 9396. Data kelima, F5 dikali X5 akar kuadrat sama dengan 12 dikali 23 akar kuadrat, hasilnya 6348. Data keenam, F6 dikali X6 akar kuadrat sama dengan 6 dikali 28 akar kuadrat, hasilnya 4704. Selanjutnya kita akan mencari rata-rata hitungan data interval dari data tabel sebagai berikut. Sigma Fi dikali Xi atau sigma V. Keterangannya yaitu Fi adalah frekuensi data interval, sedangkan Xi adalah nilai tengah dari data interval. Sigma Fi dikali Xi, di bawahnya sigma Fi sama dengan F1 dikali X1 ditambah F2 dikali X2 ditambah F3 dikali X3, F4 dikali X4 ditambah F5 dikali X5 ditambah F6 dikali X6. Di bawahnya ada F1 ditambah F2 ditambah F3 ditambah F4 ditambah F5 ditambah F6. Di bawahnya yaitu ada 72 ditambah 168 ditambah 273 ditambah 522 ditambah 276 ditambah 168. Di bawahnya lagi ada 24 ditambah 21 ditambah 21 ditambah 29 ditambah 2 ditambah 6. Hasilnya dari keduanya yaitu 1479 dibagi 113. Hasilnya 13.088. Di bawahnya dalam mencari ini acukan minus dari data tabel. Data pertama yaitu 3 dikurang 13,09, hasilnya minus 10,09. Data kedua, 8 dikurang 13,09, hasilnya minus 5,09. Dari data ketiga, ada 13 dikurang 13,09, hasilnya minus 0,09. Data keempat, ada 18 dikurang 13,09, hasilnya 4,91. Data kelima, 23 dikurang 13,09, hasilnya 9,91. Data keenam, 28 kurang 13,09, hasilnya 14,91. Mencari F dari data tabel. Data pertama, F1 sama dengan 24
harga mutlaknya yaitu 3 dikurang 13,09, hasilnya 24 dikali dalam kurung 10,09, hasilnya 242,16. Data kedua, F2 harga mutlak sama dengan 21 harga mutlak 8 dikurang 13,09, hasilnya 21 dikali dalam kurung 5,09, hasilnya 106,89. Data ketiga, F3 harga mutlak sama dengan 21 harga mutlak 13 dikurang 13,09, hasilnya 21 dikali 0,09 sama dengan 1,89. Data keempat, F4 harga mutlak sama dengan 29 harga mutlak 18 dikurang 13,09 sama dengan 29 dikali 4,91, hasilnya 142,39. Data kelima, F5 harga mutlak sama dengan 12 harga mutlak 23 dikurang 13,09 sama dengan 12 dikali 9,91. Hasilnya 118,92 sama dengan hasilnya 118,92. Data ke-6, F6 harga mutlak sama dengan 6 harga mutlak 28 dikurang 13,09 sama dengan 6 dikali 14,91, hasilnya 89,42. Selanjutnya kita cari nilai rata-rata hitung. Data pertama yaitu dalam kurung 3 dikurang 13,09 akar kuadrat sama dengan minus 10,09 akar kuadrat, hasilnya 101,8081. Data kedua, 8 dikurang 13,09 akar kuadrat sama dengan minus 5,09 akar kuadrat, hasilnya 25,908. Data ketiga, 13 dikurang 13,09 akar kuadrat sama dengan minus 0,09 akar kuadrat, hasilnya 0,0081. Data keempat, 18 dikurang 13,09 akar kuadrat sama dengan 4,91 akar kuadrat, hasilnya 24,1081. Data kelima, 23 dikurang 13,09 akar kuadrat sama dengan 9,91 akar kuadrat, hasilnya 98,2081. Dari data ke-6 yaitu 28 dikurang 13,09 akar kuadrat sama dengan 14,91 akar kuadrat, hasilnya 222,3081. Selanjutnya kita mencari frekuensi interval. Data pertama yaitu F1 dalam kurung X1 min kuadrat sama dengan 24 dalam kurung
3 dikurang 13,09 kuadrat sama dengan dalam kurung min 10,09 kuadrat sama dengan 24 dikali 101,8081. Hasilnya 2443,3933. Data kedua, F2 dalam kurung X2 min kuadrat sama dengan 21 dalam kurung 8 dikurang 13,09 kuadrat sama dengan 21 dalam kurung min 5,09 kuadrat sama dengan 21 dikali 25,9081. Hasilnya 544,701. Data ketiga, F3 dalam kurung X3 min kuadrat sama dengan 21 dalam kurung 13 dikurang 13,9 kuadrat sama dengan 21 dalam kurung min 0,09 kuadrat sama dengan 21 dikali 0,81. Hasilnya 0,1701. Data keempat, F4 dalam kurung X4 min kuadrat sama dengan 29 dalam kurung 18 dikali 13,09 kuadrat sama dengan 29 dalam kurung 4,91 kuadrat sama dengan 29 dikali 24,1081. Hasilnya 699,1349. Data kelima, F5 dalam kurung X5 min kuadrat sama dengan 12 dalam kurung 23 dikurang 13,09 kuadrat sama dengan 12 dalam kurung 9,91 kuadrat sama dengan 12 dikali 98,2081. Hasilnya 1178,4972. Selanjutnya data ke-6 yaitu F6 dalam kurung X6 min kuadrat sama dengan 6 dalam kurung 28 dikurang 13,09 kuadrat sama dengan 6 dalam kurung 14,91 kuadrat sama dengan 6 dikali 222,3081. Hasilnya 1333,8486. Berikut hasil tabel frekuensi servis di bulan September 2012 dapat kita lihat di sini. Selanjutnya kita masuk ke jumlah, yaitu jumlah sigma sama dengan 113, sigma xi sama dengan 93, sigma 1479, sigma 25.557, sigma sama dengan 45, sigma f sama dengan 701,71, sigma sama dengan 472,3486, sigma fi sama dengan 6119,1142. Perkenalkan, nama saya Sri Wahyuni. Di sini saya akan melanjutkan pembahasan dari kronologi, yaitu bab 3 pembahasan.
Simpang kata-kata. Simpangan kata-kata adalah suatu simpangan nilai untuk observasi terhadap kata-kata. Kata-kata simpangan sering disebut simpangan kata-kata atau main divisi yang dilambangkan dengan SF. Untuk data kelompok, kata-kata simpangan ditentukan dengan rumus data berbobot sama dengan data kelompok. SF sama dengan 1 sigma F. SF simpangan kata-kata. X sama dengan nilai data ke I, nilai kata-kata hitung. F sama dengan frekuensi, N banyaknya data. Standar divisi simpangan baku. S dari sekumpulan bilangan adalah akar dari jumlah divisi kuadrat. Dari bilangan-bilangan tersebut dibagi dengan banyaknya bilangan atau akar dari kata-kata divisi kuadrat. Data berbobot atau berkelompok. S sama dengan akar S2. S2 sama dengan sigma F. Jangkauan kuartil. Kuartil ada 3 nilai yang membagi data yang sudah diurutkan menjadi 4 bagian sama banyak. Ketiga nilai itu adalah 1. Median, 2. Kuartil. Median atau kuartil yaitu nilai yang membagi data terurut menjadi 2 bagian yang sama banyak. Kuartil pertama atau kuartil bawah, Q1, yaitu nilai tengah dari semua data yang nilainya kurang dari kuartil 2, Q2. Kuartil ketiga atau kuartil atas, Q3, yaitu nilai tengah dari semua data yang nilainya lebih besar dari kuartil kedua. Jangkauan semi-intel kuartil atau simpangan kuartil, QD, didivisikan sebagai berikut. QD sama dengan setengah Q3 dikurang Q1. Seperempat N dikurang sigma F. Data kelompok. Nilai QI sama dengan LQ ditambah C, yang keterangannya I1, 2, 3 LQ tepi bawah atas QI. FQ sama dengan frekuensi kelas QI. N sama dengan jumlah data. C panjang kelas atau interval kelas. Sigma F jumlah frekuensi sebelum kelas QI. Jangkauan persentil. Jangkauan persentil 10 sampai 90 disebut juga rentang persentil 10 sampai 90. JP 10 sampai 90. P 10 sama dengan persentil ke 10. P 90 persentil ke 90. Pencarian jangkauan persentil dari data di atas. Jawabannya, untuk menentukan P10, kita perlu menentukan kelas P10. P10 sama dengan 10 per 100. P10 sama dengan 10 per 100.
Jadi P10 terletak pada frekuensi 11,30 dan berada pada periode 1 sampai 5. Maka P10 adalah 10/100 sigma F. Untuk menentukan P90, kita perlu menentukan kelas P90. P90 sama dengan 90/100. P90 sama dengan 90/100. P90 sama dengan 101,70. Jadi P90 terletak pada frekuensi 101,70 dan berada pada periode 21 sampai 25. Maka P90 adalah 90/100 N sigma F. Oke, di sini saya akan melanjutkan dari teman saya masuk ke bab 4 penutup. Demikianlah penulisan makalah ini yang telah kami buat. Dari hasil pembahasan yang telah kami bahas pada makalah ini, maka kita ambil kesimpulan dan rekomendasi. Kesimpulannya, ukuran penyebaran data yang telah dihitung adalah range atau rentang standar divisiasi simpangan baku. Rentang data menunjukkan selisih antara nilai terbesar dengan nilai terkecil dalam suatu himpunan data. Kesaran dalam kehidupan sehari-hari bahwa penggunaan aplikasi Microsoft Excel dan juga SPSS dapat memberikan manfaat yang besar bagi suatu organisasi, perusahaan maupun pendidikan, yaitu waktu dapat menjadi lebih efisien ketika melakukan pengolahan data mentah menjadi data berkelompok yang nantinya menjadi informasi bagi organisasi tersebut dalam menentukan keputusan yang lebih baik di masa yang akan datang. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Be strong.